Hai semuanya, selamat datang di videoku. Sebelumnya perkenalkan, namaku Siva Putri Puspitasari. Aku dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 21962774. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi mengenai bagaimana kita bijak dalam bermain sosial media. Seperti yang kita ketahui sekarang ya, anak muda umuran kita ini banyak sekali yang aktif dengan sosial medianya, entah itu Instagram, entah itu Twitter, TikTok, WA untuk komunikasi mereka sehari-hari. Dan dari kebiasaan yang konsisten itu membuat kita mendapat impact yang kurang baik, atau saat kita ingin mengunggah sesuatu di sosial media itu memberikan dampak buruk ke orang lain. Nah, itu kan sangat merugikan ya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas atau diskusi mengenai apa sih yang seharusnya kita publikasi di sosial media dan apa yang seharusnya tidak kita publikasi di sosial media. Seharusnya kita memikirkan dahulu, apakah konten tersebut bermanfaat bagi orang lain, apakah orang lain akan merasa informasi yang kita berikan itu merasa terbantu. Kalau menurut saya yang pertama itu, kita seharusnya tidak mengumbar masalah pribadi kita ke sosial media. Sosial media itu kan sifatnya publik, setiap orang yang bisa mengakses sosial media kita itu tahu. Dan sosial media itu memiliki jejak digital yang sangat kejam ya teman-teman. Mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang itu kalau kita memposting sesuatu itu pasti akan ada jejaknya. Nah selain masalah-masalah pribadi itu, coba kita pikirkan, untuk apa sih masalah pribadi itu kita ceritakan ke orang lain. Ya mungkin ada beberapa orang yang ketika masalahnya diceritakan ke sosial media merasa lega, mungkin itu pilihan mereka. Namun coba kita pikirkan lagi, ketika orang lain tahu masalah kita, apakah orang lain akan ikut menyelesaikan masalah kita? Jadi lebih baik disimpan sendiri, atau mungkin kita bisa cerita ke teman terdekat, atau kita bisa pergi ke psikolog mungkin. Nah untuk yang kedua itu, menurut saya hal-hal yang tidak usah diumbar itu adalah kita tidak seharusnya mengumbar tentang harta yang kita miliki. Di sosial media itu kan tidak semua orang memiliki status ekonomi yang sama. Ada orang yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada orang yang sedang berjuang merintis usahanya, sedangkan di sisi lain kita memamerkan harta kita. Coba deh kita balik, jika kita menjadi orang tersebut, terus kita dipamerin harta gitu kan pasti sakit hati ya. Pasti perasaan itu akan merasa, duh kok orang lain udah pencapaiannya udah segini ya, kok aku masih stuck. Jadi akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif di orang lain tersebut. Dan selanjutnya itu menurut saya hal-hal yang tidak perlu diumbar itu adalah ketika kita memiliki sebuah impian atau cita-cita. Misalnya nih, mengejar suatu perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Kita terlalu ambisius, kita sedikit-sedikit diposting, sedang belajar diposting, sedang les diposting. Nah bayangin, orang-orang yang menjadi sainganmu di PTN itu melihatmu kamu sedang berjuang. Nah pasti mereka kayak, duh kok si ini kok udah belajar segini ya, aku harus belajar lebih banyak biar bisa mengalahkan dia gitu. Nah itu kan membuat kamu gimana ya, membuat pesaingmu itu semakin mempersiapkan diri lebih kuat dan untuk mengalahkan dirimu nantinya. Takutnya orang-orang yang tidak suka dengan kalian itu tuh akan menggagalkan rencana kalian dengan cara apapun. Kita kan tidak tahu ya, kadang kita terlalu memikirkan orang-orang itu memiliki sifat yang baik, enggak kok dia nggak jahat, tapi kan kita nggak pernah tahu ya orang tuh bagaimana. Seperti itu ya teman-teman. Nah menurut saya hal-hal yang seperti itu tadi dikurangi dahulu, tidak langsung dihilangkan. Kalau misal teman-teman belum bisa untuk menghilangkan, kita bisa sama-sama mengurangi agar kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita sudah capek banget, aduh
kok gini banget sosial media ngedistract pikiran kita. Nah, kita bisa melock out akun kita, bahkan menghapus aplikasi untuk sementara waktu. Ya itu mungkin awal-awalnya berat ya teman-teman, saya pernah merasakannya, namun sehari 2 hari itu pasti akan kita terbiasa. Kita akan mencari kegiatan-kegiatan lain seperti baca buku, terus nonton film. Kita bisa berbaur dengan sekeliling kita yang sebelumnya kita sangat acuh. Kemudian seminggu 2 minggu kita akan merasakan impactnya, dan itu menurut saya sangat-sangat membantu ketika kita benar-benar aduh capek banget sama sosial media seperti itu. Nah oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya video dari saya. Semoga dengan video ini memberi manfaat atau informasi yang sangat membantu bagi teman-teman mengenai berperilaku terhadap sosial media yang sudah sangat hektik ini. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. See you.